Di PKS yang baru saja kami tanda tangani bersama Pak Kapolda Maluku Utara sebagai bentuk komitmen untuk kami meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan juga penindakan kejahatan obat dan makanan tujuannya. Kalau di Maluku Utara sendiri dari hasil pengkajian BPOM sendiri bagaimana? Kalau untuk di Maluku Utara sementara masih ditemukan produk ilegal atau produk yang mengandung bahan berbahaya. Nah, untuk itulah kami bersinergi dengan Polda Maluku Utara bagaimana hal ini untuk bisa ditekan atau dicegah. Kalau dari hasil mapping dari BPOM sendiri, ini di 10 kabupaten kota paling banyak di mana nih? Tentu sesuai dengan jumlah penduduk di Ternate. Produk apa yang paling banyak ditemukan? Yang paling banyak Kosmetik. sementara ini kosmetik. Terus langkah dari BPOM ke depannya seperti apa? Langkah kami tetap tegas komitmen untuk mengawasi produk ini. Kalau memang bisa ditingkatkan ke ranah hukum, kami bekerja sama dengan Polda Maluku Utara untuk menegakkan hukum terkait kejahatan obat dan makanan. Baik. Jenderal, sedikit tambahan terkait dengan PKS yang tadi telah disampaikan oleh Kepala BPOM tadi di Maluku Utara sendiri seperti apa? Jadi kami kerjasama dalam rangka memudahkan pekerjaan-pekerjaan di dua instansi, ya, BPOM maupun di Polda. Polda itu polisi membutuhkan bantuan atau kerjasama dari BPOM dalam rangka pencegahan pertama, ya. Kenapa pencegahan? Misalnya sekarang program MBG dari Presiden, beberapa SPPG itu kita lakukan sosialisasi supaya mereka menggunakan test kit. Kalau nggak ada test kit, mereka bisa konsultasi dengan BPOM untuk mencegah supaya tidak terjadi KLB keracunan, gitu kan. Yang kedua, kalau seandainya terjadi, itu kami akan lakukan polis lane, olah TKP, sampelnya dibawa ke BPOM untuk mengetahui apakah ada sabotase, kesengajaan, ataukah ada kelalaian. Terus kemudian kalau ada kesengajaan, berarti kan siapa yang sengaja kita tindak. Kalau kelalaian, kami akan melakukan perbaikan bersama nih, apakah di bahannya, apakah di prosesnya, gitu kan. Untuk mengetahui itu BPOM nanti yang ngerti karena dia punya fasilitas laboratorium. Kemudian terkait dengan pengawasan obat-obatan dan makanan, maka harus memastikan bahwa obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi masyarakat Maluku Utara itu harus aman, bermutu, sehat, bergizi, ya, bebas dari hal-hal yang membahayakan. Termasuk obat-obatan tadi dibilang alat-alat kosmetik. Nah, hari ini kan paling sering nih skincare, ya. Nah, skincare ini kan mengandung bahan-bahan berbahaya, contoh merkuri. Yang ngerti kandungan itu BPOM, gitu. Nah, yang lain juga kami kerjasama dalam melakukan uji sampel terhadap bahan-bahan narkoba. Ya, bahan-bahan narkoba BPOM yang sudah punya alatnya, jadi tidak harus ke lapor. Karena kalau ke lapor ke mana? Sulut atau ke Makassar, itu kan biayanya lebih mahal, lebih besar. Nah, kalau di BPOM sudah ada fasilitas itu dan kami menggunakan BPOM itu, kecuali zat-zat baru seperti tembakau, gorila, kortum dan lain-lain yang baru, kami tetap ke lapor. Ya, kerjasama itu, ya.